asasi manusia adalah hak fundamental ataupun hak yang mendasar yang telah diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia. Hak asasi manusia sendiri itu sudah ada sejak lahir dan tidak dapat diperebutkan ataupun direbut paksa oleh sebagian pihak. Terkadang, untuk memperjuangkan keadilan, kita harus berdiri sebagai suara-suara yang tak terdengar, memperjuangkan hak-hak yang terabaikan, dan menegaskan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Karena dalam membangun keadilan, kita dapat membangun jembatan menuju dunia yang lebih adil, di mana setiap individu dihormati, dilindungi, dan diberikan kesempatan untuk hidup yang bebas dan berkesempatan. Karena sejatinya, tidak peduli siapa kita atau dari mana kita berasal, kita semua berhak atas hak asasi manusia, yakni air yang bersih untuk diminum, udara yang bersih untuk bernafas, dan tanah yang nyaman untuk dapat disebut sebagai rumah. Lalu, bagaimanakah pendapat kalian? Halo Bang, permisi Bang sebelumnya. Aku boleh wawancara Bang? Boleh Bang. Sebelumnya mungkin aku mau perkenalan dulu sama Abang. Nama Abang siapa? Aku bisa dipanggil Fawas. Fawas, nama lengkapnya? Fawas Muhyiddin Abdurrahman. Dari jurusan? Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Oke, kalau boleh tahu Abang ini angkatan berapa sih Bang? Aku angkatan 2023. Oke, angkatan 2023, namanya Bang Fawas ya? Iya. Oke, jadi Bang, sekarang aku tuh pengen nanya sama Abang. Kami kan ada tugas tuh kewarganegaraan tentang HAM lah pokoknya. Aku pengen tahu sih menurut pendapat Abang, apa sih yang hak asasi manusia yang Abang tahu? Pengertian ya? Iya. Menurut saya nih. Nah, Jadi menurut saya mungkin hak asasi manusia itu seperti seperangkat ya, atau hal yang melekat pada individu itu sendiri atau manusia itu sendiri sejak mereka lahir. Mungkin itu saja yang lebih singkatnya mungkin. Oke. Berarti begitu ya Bang pengertiannya. Iya. Nah, menurut Abang nih ya, kita kan tinggal di Indonesia gitu Bang. Iya. Menurut Abang, penegakan HAM di Indonesia itu udah sesuai nggak sih Bang dengan peraturan yang ada? Kalau dinilai-nilai menurut pandangan aku nih, HAM di Indonesia itu secara garis besar mungkin udah terlaksana ya. Tetapi tidak bisa kita pungkiri mungkin ada beberapa kasus atau kejadian yang menyebabkan pelanggaran HAM itu terjadi, yang dimana pihak pemerintah itu tidak menanganinya secara tepat. Alhasil saya bisa dibilang HAM di Indonesia itu tidak terjalin secara sempurna mungkin. Oke. Banyak kejadian-kejadian seperti itu, seperti pelanggaran HAM ini itu. Jadi dibilang sempurna enggak, tapi terjadi mungkin iya, mungkin belum sampai sempurna mungkin gitu. Mungkin aku boleh nanya sikit lagi Bang, mungkin apa harapan Abang untuk pemerintah agar HAM ini bisa diterapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia atau tanpa pengecualian gitu Bang? Mungkin ya kalau tentang HAM ini yang paling simpel aja, HAM itu kan sifatnya menyeluruh ya, Iya, benar Bang. dan itu sama rata di mata hukum ya. Benar Bang. Jadi menurut saya ke depannya kemungkinan pemerintah itu bisa, di mana HAM itu ditegakkan tidak seperti pisau yang dimana tajam di atas tapi tumpul di bawah, Benar. melainkan sama rata. Jadi menurut saya ke depannya harapan saya itu HAM itu ditegakkan secara rata, nggak peduli dia siapa, nggak peduli di mana, nggak peduli kapanpun itu, tapi dia mendapatkan hak yang setara di mata hukum. Itu aja sih. Oke, mungkin segitu saja Bang. Terima kasih ya Bang untuk atas wawancaranya. Saya Ismail mengucapkan terima kasih. Permisi Kak, perkenalkan nama saya Zahra Marani dari Teknik Kimia Angkatan 2023. Kakak boleh perkenalan? Oh iya, perkenalkan aku Gracia Putri Sion Selalahi dari jurusan Matematika Angkatan 2023. Di sini aku mau tanya nih Kak, bagaimana nih Kakak melihat peran pemerintah dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia di negara kita? Kalau menurut saya peran pemerintah itu dalam menjaga perlindungan hak asasi manusia itu sangat penting, yang dimana di sini kan dia sangat penting ya, dia itu menjaga, menghormati hukum, sama dia itu nggak boleh membedakan atau tidak boleh diskriminasi dalam perlindungan hak asasi manusia. Jadi semua warga Indonesia itu harus sama diperlakukan dengan baik. Makasih ya Kak kalau begitu atas wawancaranya. Oke, sama-sama. Halo. Boleh ganggu tanya sebentar? Boleh? Boleh perkenalkan namanya dulu? Kenalin, nama aku Febriani Turnip. Aku dari jurusan Kimia Angkatan 23.
Oke, ini aku mau nanya-nanya sedikit nih. Jadi menurut kamu bagaimana nih cara kamu untuk mengatasi diskriminasi yang ada di lingkungan kita sekitar? Menurut aku kalau untuk mengatasi diskriminasi ini bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan holistik yang dimana melibatkan tentang edukasi, legislasi ataupun kayak penegakan hukum yang tegas, dan bisa juga dilakukan dengan promosi kesetaraan dan inklusi dalam semua kalangan masyarakat. Oke, makasih ya atas Iya. waktunya. Makasih. Sama-sama. Lu bang, boleh perkenalan dulu nggak? Boleh kita wakilnya kan? Ya, Siapa namanya? Muhammad Rio Ronaldi dari Oh, Indonesia. Husin. Saya mau menanya beberapa pertanyaan. Boleh. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat biasa untuk turut serta dalam memperjuangkan hak asasi manusia? Menurut saya pribadi selaku masyarakat sipil yang ada di Indonesia, hal-hal yang dapat kita lakukan mungkin dari hal-hal yang kecil seperti meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia, mendukung organisasi-organisasi yang memperjuangkan HAM dan mengikuti aksi-aksi advokasi tentang HAM yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang dari saya pribadi. Itu saja. Itu saja. Makasih bang. Ya, sama-sama. Kesimpulannya, HAM adalah seperangkat hak yang telah dimiliki oleh setiap manusia sejak mereka lahir. Penegakan hukum HAM di Indonesia telah sebagian besar telah terlaksana dengan baik, tetapi ada beberapa kasus yang tidak dapat dipungkiri masih terlena oleh pemerintah, sehingga penegakan HAM di Indonesia belum terlaksana secara sempurna. Dengan ini, pemerintah diharapkan agar dapat meratakan penegakan HAM agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan banyak orang. Dalam penegakan hak asasi manusia, ada berbagai lembaga negara yang memiliki peran yang penting dalam penegakan hak asasi manusia. Selain dari pemerintahan dan juga lembaga-lembaga hukum seperti MA dan MK, kitalah sebagai mahasiswa, sebagai warga negara Indonesia yang memiliki peran terpenting dalam penegakan hak asasi manusia. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki suara yang terkuat di dalam negara ini jika kita bersatu. Itulah mengapa betapa pentingnya kita untuk mengerti dan untuk selalu berpartisipasi dalam penegakan hak asasi manusia di negara ini.